kalau kita lari bareng sama orang-orang yang jago dan yang cepat dan formnya bagus itu nular. Tapi yang penting menurut gue adalah kita bisa have fun. Kita pas nyampe di finish line kita bisa senyum-senyum. Jangan bandingin performance lo sekarang dengan performance orang lain yang udah latihan berbulan-bulan menurut gue ya. Karena Hai Dashers, welcome to Easy Pace Podcast persembahan dari Dashboard bersama gue Dara Kalingga. Dan sekarang gue kedatangan hari ini spesial, ada dua orang. Ada Mr. Supranational Asia ya 2025, ada Afif. Apa kabar Mas Afif? baik. Dan ini dia ada winner Elmenton berapa? 2022. Sekarang acting juga. Betul. Dan pokoknya sekarang menggeluti banyak olahraga juga yang nanti bakal kita bahas. Ada Mas Reza. Apa kabar Mas? Baik. Wow, ini kalian berdua ini tumben-tumbenan loh. Biasanya sendiri doang tamunya nih ya. Tapi spesial karena kalian juga katanya nanti di Hyrox Jakarta bakal ikut yang double ya. Betul. Double open. Double open. Gak mau double pro, ganti. Belum ya. Nggak dulu. Nggak dulu sekarang. Oke, tapi sebelum kita ke sana nanti ya, gue pengen ngebahas background dari kalian dulu masing-masing ya, dari Afif dan juga Reza ya. Kalian kan pastinya sekarang udah erat banget di dunia olahraga ya, pageant juga dan sekarang lari juga, weightlifting segala macam. Tapi kalau kita tarik ke belakang dari masing-masing, awalnya olahraga apa yang bikin kalian tercemplung ke dunia itu dan apa yang bikin jatuh cinta? Dari Reza dulu. Oke, mungkin sebelumnya gua itu baru bener-bener mulai menggeluti olahraga tuh di 2019-2020 lah ya. Sebelumnya gua sangat tidak aktif, gua tidak menginclude olahraga atau kegiatan fisik dalam keseharian gua. Sama sekali. Jadi kalau lihat foto before after udah kayak betul-betul orang yang berbeda. Gua overweight dan pokoknya beda banget lah gitu secara physicality ya. Abis itu gue baru mulai masuk ke dunia olahraga, awalnya cuma lari. Oh lari Awalnya cuma lari. Dan itu lari tujuannya cuma buat kurus. Yang penting gue pingin celana gue ukuran 36 ke 32 gitu kan. 36 dulu? Betul, gue 36. Jadinya gue yang penting lari. Sampai akhirnya gue lumayan kurus tuh. Kurus banget, kok gue ngeliat di kaca, kok gue jadi terlalu kurus ya. Apa ya kayak kalau di dekat teman-teman tuh gue kayak kecil banget gitu. Nah mulailah gue weightlifting dan akhirnya berkelanjutan terus sampai akhirnya sekarang ikut HIIT, ikut macem-macem lah pokoknya. Tapi yang pertamanya buat lo jatuh cinta kayak wah gue suka nih sama olahraga. Karena awalnya lo itu adalah buat nurunin berat badan. Betul. Gitu kan. Berarti kayak emang ada goalnya itu. Betul. Goalnya itu udah tercapai dan lo bener-bener suka olahraga itu pas apa momennya? Gue momennya pas mulai ikut HIIT atau yang kita bilang namanya CrossFit training ini ya. Itu gue suka banget karena di situ orang tidak begitu melihat bentuk badan lo kayak apa. Mereka ya banyak banget yang fit tapi itu adalah by productnya gitu loh. Yang mereka targetkan tuh adalah misalnya time-nya, kecepatannya, seberapa cepat kalian bisa nyelesain menunya atau seberapa bagus formnya kalian. Jadi badan dan bentuk badan itu hanya by productnya doang. Jadi mereka gak peduli lu mau six pack atau enggak kayak yang kita anggap keren itu yang bisa cepet dan yang formnya bagus, yang kerja sama timnya juga bagus. Nah itu membuat gue melihat olahraga berbeda daripada yang dulu lebih ke physicality-nya ya. Gue six pack atau abs gue harus segede apa gitu ya. Sekarang jadinya lebih ke gue punya personal base-nya begini. Atau gue bisa wall ball atau bisa nge-snatch seberapa heavy. Nah itu yang menjadi membuat gue tertarik. Gitu. Oh akhirnya lo menemukan panggilan hati lo yang kayak bikin lo suka sama olahraga adalah itu ya hasilnya? Betul. Oke, kalau Afif gimana? Lo pertama kali olahraga kapan dan gimana ceritanya dan gimana akhirnya bisa suka nih sama dunia olahraga? Sebenarnya kalau misalnya gue dengan cerita Reza, ternyata start year kita tuh sama sebenarnya 2019. Gue juga dulu mulai nge-gym. Gue mulai nge-gym dulu 2019, cuman tipikal orang yang nge-gym angin-anginan sih sebenarnya. Jadi kayak misalnya gue 3 bulan gue rutin, tapi kayak 6 bulan gue off sama sekali. Jadi kayak udah bagus dikit, terus kayak turun lagi, bagus dikit turun lagi. Jadi kayak fluktuasinya lumayan heboh waktu itu. Cuman karena pandemi, gue gym di rumah, jadi kayak cuman circuit training di rumah doang. Terus 2021 tuh mulai daftar nge-gym waktu itu. Mulai rutin lagi, mulai bagusin badan lagi. Cuman gue nggak punya background lari sebenarnya dulu. Kalau weightlifting aja ya. Kardio sama sekali selain lari. Kardio nggak ada. Karena apa? Karena gue dulu come-nya tuh dari underweight.
Kalau Reza kan overweight tadi. Nah gue tuh dulu kurus banget. Oke. Gue tuh dulu Berapa? ukuran celana gue 27. Target gue tuh enggak deh. Gue 27. Jauh banget. 27 tuh kecil banget dan susah banget nyari ukuran Iya. celana U27 waktu itu. Jadi motivasinya adalah kayak gue harus bisa nemuin celana dengan mudah tanpa harus tempat. Tempat tuh kayak gue harus jahit sendiri. Iya, Bahkan gue dulu jeans aja, gue butuh jeans tuh gue harus jahit sendiri. Gue cari tempat jahit jeans dan gue jahit untuk ukuran gue sendiri. Nah saking susahnya waktu itu. Oh makanya lu startnya malah dari gedein badan lu, Green weightlifting, Bang, gym iya. dan lain-lain Iya, gitu karena ya. dan waktu itu mindset gue adalah kalau lari gue makin kurus. Iya. Gitu. Jadi that's why gue fokus gue ke weightlifting doang. Nah terus gue akhirnya ikut elemen waktu itu bareng Reza juga, tahunnya kita sama. Terus gue menemukan, kalau Reza kan CrossFit, kalau gue tuh di kelas strength and conditioning ada waktu itu. Jadi kayak mereka tuh fokus ke gimana naikin berat angkatan lo tapi untuk 3 fokus gerakan. Jadi kayak bench press, deadlift sama squat waktu itu. Jadi kayak mereka tuh memperhatikan banget form tiap-tiap orang. Dan untungnya gue menemukan community yang sangat-sangat sportif. Dan itu yang membantu gue sampai sekarang gitu sebenarnya. Oke, tapi kalau ditanya sekarang nih, yang paling lu suka dari olahraga berarti apanya? Kalau dia kan tadi kayak, wah lu gue berhasil dengan waktu segini, dengan kayak capaiannya gini. Kalau lu yang lu suka dari olahraga ini yang bikin lu sampai sekarang masih ya rutin, masih kayak konsisten olahraga itu apa? Sebenarnya yang bikin gue tetap konsisten adalah gue tuh gak pengen balik Oh. ke kondisi underweight gue. Oke. Jadi gimana caranya gue harus bertahan di kondisi sekarang. Karena gue mikirnya sekarang tuh gue secara kesehatan gue mungkin masih oke. Tapi gue gak pengen gue balik ke underweight kemarin. Yang gue 5-10 tahun belakang gue gak pengen balik lagi, itu aja sih. Oh jadi kita bisa lihat ya Deshers ya, emang kalau misalnya yang emang terlalu dua-duanya nggak bagus ya, Nggak bagus. terlalu ya overweight atau underweight ya. Dan kalian berarti di sini udah menemukankah apakah kayak ini adalah peaknya kalian, adalah yang kayak ya udah idealnya kalian ini berdua sekarang? Kalau gue balik lagi ya, karena memang target gue itu kan bukan physicality ya, tapi adalah lebih ke performance gue. Gue rasa sih sekarang karena gue juga udah mulai rutin lari lagi, gue rasa masih banyak achievement yang gue bisa raih gitu ya. Mungkin gak cuma di Hyrox, mungkin I don't know, triathlon, something else maybe. Tapi now it's in my list kayaknya ya, near future. Oke. Kalau Afif gue pengen nanya nih ya, kan lo awalnya adalah dari orang yang weightlifting banget ya, yang ya dari gedein badan dan segala macam. Awal mula cardio itu berarti kapan? Kardio karena CrossFit waktu itu. Oke. Karena CrossFit. Jadi pas CrossFit tuh karena gue gak pernah lari, gak pernah kardio, gue tuh ada kesulitan. Karena kan kalau CrossFit tuh dia ada time limit ya. Ya mungkin aja tahu ada time limitnya, atau kayak AMRAP atau segala macamnya. Dan gue tuh cepet banget capek, cepet banget ngos-ngosan sebenarnya. Jadi karena itu gue at least melakukan kardio seminggu, 1 atau 2 kali lah buat ngebantu upgrade kardionya gue. Karena waktu itu dan itu juga gue rasa membantu gue untuk ketika gue ikut CrossFit Game. Gue pernah ikut CrossFit Game juga bareng ada sama Reza juga, tapi mungkin beda tim. Dulu 2 tahun lalu, dan itu membantu banget ketika gue mulai rutin kardio, walaupun nggak serutin itu, cuman ya ngebantu lah buat performance CrossFit, latihan CrossFit gue. Oke. Susah gak sih awalnya dari weightlifting terus cardio? Karena gue personally, karena gue sama juga, gue awalnya weightlifting dulu, baru kayak cardio untuk mendukung yang lain-lainnya kan. Gue bener-bener gak suka awalnya. Gue yang kayak kalau tiap lari tuh kayak paling males banget awalnya. Kalau lu gimana? Capek banget, gue gak bisa sama sekali. Kaki gue tuh beneran kayak, aduh capek banget. Kayak apalagi kalau misalnya kita ngelakuinnya habis gym ya. Iya. Kayak pengen banget cepet-cepet pulang sebenarnya. Iya benar-benar. Tapi gak bisa karena kayak ya udahlah lakukan aja 30 menit sekali gitu. Kalau lu dari lari yang awalnya ya cardio terus weightlifting kayak susah gak? Atau malah enjoy aja? Nah kalau gue pribadi memang sebenarnya kardio itu juga gue sebenarnya males ya ngerjainnya ya. Apalagi udah strength training dan lain-lain, kenapa gue masih kardio gitu kan. Tapi memang suka gak suka kita perlu ya kardio itu ya untuk bisa ningkatin performance kita di berbagai area. Nah makanya gue mulai join banyak community juga nih, termasuk salah satunya Dash juga. Oh. Gue beneran ikut, apalagi kan mereka juga punya komunitas lari. Betul. Ya kan, di Madia setiap hari Rabu ya. Rabu pagi as of recording ini ada, Rabu pagi jadwalnya gitu kan ya. Di Madia, di GBK. Nah itu gue lumayan rutin ikutan, biar supaya ada motivasi lah ya. Kayak ini ada orang datang jam 6 kumpul dan banyak expert, banyak teman-teman yang udah ahli di lari juga. Gue mesti datang nih
ya kan, untuk bisa belajar, terus kenal sama mereka, mungkin rekomendasi sepatu, mungkin juga form dan tekniknya, dan gitu juga kan. Kalau kita lari bareng sama orang-orang yang jago dan yang cepat dan formnya bagus itu nular. Iya, menurut gue tuh nular. Apapun itu sih menurut gue. Kalau misalnya ada komunitas, ada orang-orang yang di sekeliling kita, pasti nular. Pasti nular. Pasti nular kan kalau kita lagi lari gitu kan kelihatan ya, kok form dia beda ya sama kelihatan, apalagi kalau di videoin atau di foto ya, kok gue kelihatannya kurang terutama pas di videoin malah. Tuh, kelihatan kan teman-teman lari kita kok formnya beda ya. Akhirnya mulai benerin form, tanya-tanya, form gue bener gak ya kayak gini dari video tadi gitu kan. Itu menurut gue ngebantu banget. Even though terdengar kayaknya apa ya, bukan apa ya, mungkin terdengarnya kayak lucu gitu, aneh, apaan sih lu, kok lu nanya-nanya, tapi menurut gue itu yang paling works sih, lu tanya-tanya, video gue begini kok larinya rada aneh ya, atau kaki gue kok rada ngilu ya, lu gimana sih bisa lari gak ngilu kakinya. Benar. Nah dari ngobrol-ngobrol itu gue merasa kayak wah, di komunitas tuh emang paling enak sih sebenarnya. Yes, karena kan banyak orang juga yang kayak awal lari atau kayak gimana langsung kayak pakai coach, trainer apa segala macam. Tapi menurut gue hal pertama yang harus kita lakukan tuh ya nyari orang-orangnya itu dulu. Betul. Karena itu akan sangat membantu, akan benar-benar lebih kerasa ya hasilnya gimana. Dan akhirnya kalian ini melakukan keduanya gitu kan. Weightlifting ya, cardio iya. Ada olahraga lain yang diikuti sekarang? Occasionally mulai ikut panjat tebing karena ada temen yang ikut, bukan panjat tebing, bouldering ya, bouldering mulai, karena udah mulai zaman juga ya, sekarang udah mulai banyak juga, jadi kadang-kadang suka ikut-ikutan juga. Kalau Afif? Yang rutin baru itu doang, cuman kalau ada ajakan temen, ikut dah, coba-coba aja sekali-sekali. Ya jangan lupa juga padel, sorry banget harus saya sebut, karena padel tuh jatuhnya sosial ya. Sosial ya. Itu tetap ada. Itu tetap harus ya. Itu sosial juga. Iya. Walaupun gak jago-jago banget ya, tapi ya. Kan emang gak harus. Show up aja, show up. Yang penting fotonya bagus, udah itu aja. Update-annya bagus ya. Nah, tapi kalau favorit kalian apa berarti sekarang? Kalau favorit gue sekarang, olahraga. Jujur harus gue akuin malah jatuhnya lari. Oh lu malah lari? Iya. Easy morning run aja. Karena menurut gue ternyata setelah dijalani, ternyata buat gue lari tuh bisa, apalagi kalau kita lagi enak ya, badannya enak, udah gitu kondisi cuaca juga lagi enak, lari di luar tuh ternyata menyenangkan dan bener-bener ngurangin stres gue sih. Gue bisa lari aja gitu ya. Ya udah deh, gue dari misalnya SCBD atau dari daerah-daerah Senayan, terus gue main lari aja deh udah. Masalah-masalah di kantor, masalah di rumah, masalah apa kita tinggalin dulu aja deh. Kita puterin dulu aja kota Jakarta. Menurut gue enak juga ya, ternyata itu penemuan baru gue kalau untuk gue. Itu kalau emang udah biasa lari, udah nemu enak sih kalau kayak gitu ya. Mungkin awal-awalnya susah ya. Betul. Kalau lu gimana Viv? Gue lebih suka sekarang memang lebih ke CrossFit sih. Latihan CrossFit karena gue mencari komunitasnya pertama. Karena kalau gym kan sendiri bosen ya. Jadi kalau CrossFit itu ada community yang bisa nge-push lo atau kayak at least ngebimbing lo buat ngelakuin gerakan dengan form yang sangat-sangat benar. Jadi menurut gue itu works di gue. Oh, oke. Tapi kalau misalnya tadi kan sempat lo bilang kalian berdua tuh start olahraga kurang lebih dalam timeline yang sama ya, 2019, 2020. Berarti sebelumnya itu nggak pernah sama sekali olahraga? Enggak pernah. Beneran gak ngapa-ngapain. Beneran gak olahraga. Sport, basket, sepak bola. Enggak ada. Enggak sama sekali. Kalau di rumah orang tua atau keluarga gitu olahraga juga gak? Kalau di keluarga gue justru malah bokap itu aktif, nyokap juga lumayan aktif, gue juga punya kakak adik juga lumayan aktif. Tapi di gue pada saat itu tidak resonate aja gitu. Kayak olahraga ya bukan gue aja pada saat itu. Oh, kalau lu gimana? Kalau gue enggak. Keluarga gue enggak ada yang olahraga sama sekali. Berarti sekarang cuma lu doang? Gue doang nih. Gue doang. Wow, bukan contoh sih. Maksudnya kayak yang memiliki gaya hidup seperti ini. Oh, jadi terpengaruh gak keluarga lo sekarang? Terpengaruh. Waktu itu sempet kakak gue yang mencoba buat nge-gym, diet dan segala macamnya. Dan dia berhasil turun juga waktu itu. Tapi so far gue akhirnya kakak dan gue tuh mengajak nyokap gue at least buat olahraga. Karena kan kalau umurnya udah agak udah agak tua gitu, butuh kan buat kaki atau apa tuh buat kekuatannya dia. Jadi kayak at least kayak gue menarik nyokap gue dulu gitu. Jadi contoh yang baik ya kayak gini ternyata ya. Kalau lu berarti sekarang keluarga lu seneng ya ngeliat lu dengan gaya hidup yang sekarang? Oh iya banget. Terutama bokap gue tuh bisa dibilang orang yang aktif ya. Jalan dulu lari, terus udah gitu juga dia juga sekarang karena udah berumur ya main golf, tapi jalan kaki. Pokoknya semua dia incorporate lah, abis makan tuh kita jalan kaki kalau bisa gitu kan. Atau abis Gak boleh langsung tidur. Gak boleh langsung tidur, pokoknya jalan kaki dulu. Udah gitu berat-berat naik puasa gitu-gitu. Pokoknya lumayan jaga
badan lah ya. Nah sekarang ya semenjak gue udah mulai aktif, dia mulai kayak, bagus nak, bagus gitu kan. Dia begini dong badannya gitu Proud kan. that moment Betul, betul. Wah, keren. Suka nih afirmasinya. Iya. Anaknya buat affirmation ya. Betul. Gue kayak yes. Dan sekarang fast forward tahun ini kalian resmi mendaftarkan diri ke Hyrox Indonesia ya. Yes. Ini adalah Hyrox pertama kalian. Betul. Pertama. Kenapa akhirnya memutuskan untuk daftar? Dan kenapa memilih double? Oke. Karena gue sebagai orang yang gue pertama juga nih daftar Betul. bakal nanti di Jakarta. Dan gue memilih single dulu. Oke. Nah, gue pengen tahu POV dari kalian gimana? Coba silakan Afif. Afif dulu. Kalau gua kenapa akhirnya ikut? Iya. Gue sebenarnya tuh cuma buat nge-challenge diri gue sendiri pribadi. Karena experience pertama pengen tahu sih kapasitas diri itu sebenarnya sampai sejauh apa. Kenapa double? Karena gue tidak memiliki kepercayaan diri untuk melakukan single dan semua stationnya sendiri. Oke, let's say 8 kilo masing-masing gak apa-apa. Yeah. Cuman at least pas di station gue tuh ada momen yang gue bisa istirahat sebentar. Oh benar, iya. Ya kan? Karena kan kita bisa share nih. Bener-bener berhenti, narik nafas. Berhenti narik nafas ya. kayak lalu mulai lagi. Iya, Jadi iya. kayak gue tuh gak terlalu ngos-ngosan ketika gue memulai lari di kilometer selanjutnya. Jadi kayak sharing apa ya? Sharing beban lah. Sharing sebenarnya. the pain, sharing the Sharing agony beban dan ya lain-lain semuanya. ya. Lalu gimana Zak? Kalau misalnya gue pribadi, reasonnya kenapa gue akhirnya daftar itu, gue pengen dapat patch-nya. Itu jawaban bercandanya ya. Tapi Hyrox patch-nya juga, Jakarta patch ya. iya dong. Itu penting loh itu. Tasnya udah Reconnection beli itu. tasnya? Tasnya udah. Oh, udah? Tapi masih kosong. Makanya gue segera gak sabar nih, pengen diisi. Kalau pengen nggak diisi. sama ya. Karena kalau nggak ada pen nggak bisa dipakai tasnya. Iya, makanya dikumpetin dulu. Belum gue pakai. Tapi jawaban seriusnya adalah karena memang antusiasmenya nggak bisa dipungkiri gede banget ya. Yes, Semua orang bahkan beberapa tahun lalu tuh sampai travel ke luar negeri gitu kan untuk bisa ngikutin race ini. Gue pun akhirnya juga jadi, ya karena balik lagi ya komunitas juga ya, komunitas sports kita banyak yang pergi daftar untuk Hyrox dan gue melihat mereka punya training dan setelah itu pada saat mereka compete juga itu kayaknya kok fun gitu kan. Akhirnya gue memutuskan diri untuk ikut. Nah kenapa gue milih double, kalau gue lebih karena kayak gue belum tahu nih sistem trainingnya kayak apa dan gue perlu ada tandeman orang yang bisa kayak saling check and balance. Check and balance artinya kayak lu udah belum ngerjain menu ini, lu udah belum larinya di pace ini sehingga gue ada patokannya nih gitu kan. Kayak lu udah lari belum atau lu udah pace berapa atau lu gimana atau kita gimana. Gue lebih suka modelnya yang kayak teamwork. Kalau gue, jadi untuk menyelesaikan masalah gue lebih suka teamwork sehingga kalau misalnya double, gue banyak ngomong sama Afif juga kan, misalnya kita ngelakuin suatu gerakan, misalnya gue gak bisa nih wobble, mungkin kita ngebaginya sekian dan sekian, gimana ya cara solvingnya. Nah gue lebih suka kayak gitu model kerjanya, dibandingkan semua dipikirin sendiri, dilakuin sendiri tuh gue mumet banget kayaknya. Ke kesindir nih gue. Dari tadi Pusing gue ya? dengerin, wah Pusing kesindir ya? nih gue. Bener juga sih Pusing ya kata-katanya. mikirin sendiri ya? Bener. Apa gue ganti ya? Mumpung masih ada waktu nih. Masih ada sih bisa ya. Jual ke orang gak bisa beli yang double ya. Tapi nyari partnernya lagi susah. Nah kalau kalian akhirnya ketemu partneran di double itu gimana? Gimana Pip? Kita tuh latihan di tempat yang sama di bengkel. Oh, oke. Dan sering, maksudnya kayak di bengkel kan kadang ada workout, menu-menu workout yang kita tuh harus team of two. Betul. Iya. Nah dari situ tuh ya udah karena udah sering team of two di latihan, terus kayak kita juga tahu fitness level masing-masing seperti apa. Ya jadinya kayak ya udah yuk ikut double man open tahun ini di Jakarta. Betul. Dan yang paling penting juga secara personality ya. Karena kita ngeliat juga banyak orang yang pair atau double gitu ya. Sama orang yang secara personality juga sebenarnya belum kenal banget. Pada saat kita di pressure yang titik yang cukup rendah gitu. Mungkin ada orang yang breakdown, ada orang yang marah gitu ya. Mereka mungkin belum saling mengenal hingga akhirnya banyak cekcoknya gitu. Kebetulan gue sama Apip mungkin karena dulu kita ada beberapa project bareng yang lumayan capek dan melelahkan. Kita udah melihat busuk-busuknya. Udah tahu yang kayak lu kalau capek atau bete itu kayak apa. Kita udah bisa saling gue ngerti nih cara ngehandle secara personality wise juga. Sama satu lagi sih sebenarnya karena kita double dan kita udah tahu personality masing-masing.
kita tuh punya kesamaan misi, maksudnya misi kita di Hyrox tuh kita tuh nggak mencari kayak kita harus selesai dalam waktu kurang dari 1 jam. Kita tuh nggak kayak gitu, jadi kayak at least tuh kita selesai tanpa cedera. Jadi kayak mau berapa menit pun, tapi kayak jangan sampai 2 jam juga aja ya. Jangan ya. Tetap ada pride ya. Tapi at least kita kerjanya dengan happy, finishnya juga dengan Finish happy. strong, ya. Betul sih, satu visi sih ya intinya ya. Karena kan ada kadang kita partneran, cuman kayak ada salah satu partner kita yang kayak, ayo lo harus kelar dalam waktu, kita tuh harus kelar dalam waktu kurang dari 1 jam. Jadi kayak orangnya merasa ke-push nih, jadi kayak gak enak kan ngerjainnya. Benar-benar, gue banyak lihat tuh yang kayak emang double Hyrox-nya kan, video-video di Reels dan segala macam kayak marah, kayak gimana. Jadi kayak esensi double-nya kayak mereka podium juga enggak gitu kan. Jadi ya mungkin ya beda-beda tiap orang, tapi gak ada yang salah juga sih sebenarnya ya. Sebenarnya kayak cari pacar aja sih, cuma bedanya ya ini lu ada olahraganya di dalam. Cari pasangan yang cocok Berarti gimana susah nih? sebenarnya ya. Sebenarnya susah. Pantesan ya, Betul. gue gak dapet ya. Makanya katanya single open. Oke, tapi berarti kalian sekarang udah mulai latihan-latihan yang khusus buat Hyrox? Udah, kita memang karena memang jadwal kita lumayan berbeda ya. Tapi kita ada 1-2 hari yang memang kita iniin bareng. Janjian Kita bareng, janjian kita janjian bareng. Kayak gitu. Oke. Kalian pakai coach gitu latihannya atau kayak bikin schedule latihannya sendiri apa gimana? Kalau kita untuk schedule latihan ada, misalnya kayak per hari Senin latihan apa, Selasa latihan apa, terus Rabu yang kita ada mini simulation yang kita buat, kita datang bareng. Nah di situ kita ngecek tuh ada time-nya dari minggu kemarin ke minggu ini gimana. Terus kita habis itu ya seperti biasa lah ya, kita ada briefing kayak kurangnya di mana. Evaluasi gitu kan. Habis itu juga ya berserta juga dengan jadwal lari juga ya, kita juga ada jadwal buat lari. Karena gue mikirnya kalau misalnya kita sering lakuin bareng, kita jadi tahu di tiap station tuh kita akan ngebagi tiap berapa kalori, tiap berapa meter, cara kita switch dari Reja ke gua tuh seperti apa, biar lebih efektif sih maksud gue. Oke. Yang paling lu suka apa kalau misalnya dari latihan Hyrox ini? Ada gak kayak apakah lu paling yang lu look forward pas jadwal larinya atau jadwal latihan station apa? Karena gue kurang di lari dan kardio, gue pasti akan lebih ke sana sih sebenarnya. Larinya ya malahan. Lari atau kayak doing cardio dengan bentuk yang lain, karena kan kardio banyak banget kan. Biasanya kayak lo bike atau kayak airbag juga masih masuk hitungan kardio. Atau kayak lo ski atau rowing itu juga masih hitungan kardio. Jadi kayak mesin-mesin yang bisa kita utilize untuk bisa improve level kardio gue sih sebenarnya. Karena Reza udah punya level kardio yang cukup bagus, sedangkan jadi gue harus catch up ke sana. Oke. Kalau dari lu Za, ada gak latihan tertentu yang mungkin kayak ini bukan lari atau bukan apa yang kayak sebenarnya ternyata membantu untuk Hyrox? Kalau misalnya untuk membantu buat Hyrox ya, menurut gue tidur. Itu suka banyak banget orang lupa, dan banyak orang yang juga sudah pernah experience Hyrox itu adalah tidur dan makan karbo. Itu banyak banget, apalagi gue yang dari gemuk ini ya suka takut makan karbo atau misalnya tidurnya kurang. Itu bener-bener ngebantu banget sih. Gak bisa dipungkiri makan karbo loading dan juga tidur yang cukup. Dan balik lagi ya, tidur tuh gak harus ada patokan 6 jam 7 jam ya. Jadi terkadang memang ada orang yang tidurnya panjang, termasuk gue. Gue naturally tidur di jam yang standar gitu ya, tanpa alarm. Jadi bangun natural tuh bisa sampai 8-9 jam. Jadi jangan dilawan tidurnya. Lu harus bangun secara natural, dan itu menurut gue beda banget. Moodnya beda, staminanya beda, energinya beda. Bahkan sampai kayak motivasi lu tuh lebih kebentuk gitu ya. Kayak lu bener-bener, gue dateng kalian latihan, I will nail it. Pokoknya sampai titik darah penghabisan gitu. Motivasinya beda. Tapi ini kan kalian pada akhirnya ya ngelakuin semuanya harus ya saling sinkron satu sama lain ya. Ada gak sesuatu hal yang masih susah sebenarnya untuk disamain antara kalian berdua nih latihannya? Oke. Sebenarnya kalau dari gue sih memang yang susah itu adalah di bagian larinya. Ya. Karena larinya kita kan mau gak mau mesti bareng, mesti tandem. Ya kan, guanya terkadang masih terlalu cepat, dianya kadang masih ketinggalan, dan juga di bagian strength ini juga note buat kita masing-masing. Mungkin kita diskusi sekarang di tempat kan? Boleh. Gue bantuin ya. Sekali lagi nih. Gue jadi moderator. Betul. Dan di bagian strength juga dia memang kuat banget kan. Bagi dia tuh kayak ngedorong sled push, sled pull tuh kayak dengan muka datar yang kayak sedangkan gue yang kayak gitu kan, itu udah berbeda banget gitu loh. Jadi menemukan titik tengahnya itu ya. Harus balance sih. Jadi kayak either gue catch up ke Reza atau kayak kita
harus ketemu di tengah sebenarnya. Betul. Nggak boleh yang ego kayak oke, Reza gue punya pace yang lebih cepat daripada lo, gue depan deh, karena kan nggak bisa gitu kan. Betul. Karena kalau double tuh Reza tuh gak akan bisa mulai ketika kita tuh gak bareng nyampe stationnya. Betul. Jadi gue mau lari kenceng apa juga kalau dia belum sampai ya nggak bisa apa-apa. Jadi harus bareng. Itu sih harusnya ego, strategi dan lain-lain ya. Betul. Tapi kalau dari semua station Hyrox, favorit lo yang mana, Viv? Favorit gue sled push. Tuh kan. Why? Yeah. Sled push, sled Gak ada pull. ekspresi. Nggak ada, mukanya ya. dorong aja udah kayak dorong pintu. Gak tau, gue merasa sled push, sled pull tuh pakai upper body banget. Iya. Upper body sama kekuatan kaki juga sebenarnya. Satu kalau di foto tuh bagus banget. Oh benar. Iya. Kalau di foto kan begitu lo gini kan kayak bagus, otot Paling atas keren lo tuh ya. bagus Betul, banget kan, betul, kayak betul. semua otot tuh muncul gitu, bagus kalau di foto. Cuman kalau misalnya kita bicara teknik, untungnya gue udah sempat latihan juga beberapa kali tentang sled push ataupun gerakan-gerakan lain yang mendukung itu. Jadi kayak gue merasa gue bisa catch up di situ sebenarnya. Gitu. Kalau yang paling lu gak suka? Wall ball terakhir, karena itu gue merasa itu badan gue udah fatigue banget, udah capek banget. Sementara kayak kita harus ngebagi 100 repetisi wall ball bagi 2, dan gue nggak tahu sih itu kayak akan capek banget. Baginya udah tahu berapa? Kalau wall ball kita belum tahu simulasi, kita belum ngakuin simulasi. Betul. Oh, makanya nanti bakal ikut simulasi Bakal tahu, 20 Fit betul. Arena Hyrox Simulation X Drokin Live ya. Ya, Betul. tanggal 9 Oke, Mei. Tanggal 9 Mei. Kalau lu, gue tanya tadi pertanyaannya sama, yang paling lu suka dan gak suka? Mungkin kalau yang paling basic, yang paling gak suka dulu ya, ya pastinya wall ball ya. The fact bahwa itu terakhir gitu ya. Sebenarnya karena dia terakhir aja sih. Terakhir. Kalian burpee suka? Biasa aja? Burpees biasa. Tunggu dulu Nah, pemirsa. oke. Tunggu dulu pemirsa. Oke. Justru yang malah paling gue suka adalah burpees broad jump. Bukan karena normal. Nah, Kenapa? jadi gue sebenarnya burpees lumayan ya oke aja lah ya. Gue nggak ngerasa itu berat, gue nggak ngerasa itu ringan, B aja. Tapi gue sempet ngeliat kayak ada di sosial media gitu ya, orang burpees broad jump tuh bener-bener kayak kelinci. Sep. Jadinya gue kalau misalnya latihan tuh mindset gue gimana caranya gue bisa kayak dia. Lompat kayak kelinci cepet banget. Dan gue pingin kayak gitu. Gue pingin bisa punya that agility yang gue lompat tetap lompat. Gue kayak gue pingin tuh target gue gitu. Jadi di station burpees broad jump kayak gue akan semangat banget nih. Gue akan menunjukkan Nah, teknik gue. berarti Reza yang akan ngelakuin lebih banyak nanti burpees broad jump. Lu 80 meter ya? Iya. Berarti Jadi lu kayak gue cuma 20 doang. 75 lah. Gua 5 meter. Bismillah ya. Wah, gue kayaknya kalau ditanya yang paling gue gak suka burpees deh. Itu naikin Kenapa? HR banget. Itu kayak bener-bener ngos-ngosannya tuh. Wah, gila Tapi menurut sih. gue burpees itu adalah salah satu station yang bisa lo istirahat. Betul, station lo bisa istirahat. Satu rowing, satu lagi tuh rowing, menurut gue yeah. burpees. Rowing. Ya. Karena begitu lo di bawah lo tuh masih bisa nafas. Iya, kasih detik 2 detik kayak lo di bawah. Jadi 2-3 detik, nafas, bangun lompat lagi. Lu bisa istirahat di Pas situ. Iya tidur, sih. tapi lo jangan tidur ya. Tiduran, bukan tidur ya. Tiduran. Lo jangan tiduran. Tiduran. Gue tuh awalnya kan gue pernah nyobain simulation tuh ya kayak Ya. gitu tiduran juga. Terus gue pernah waktu itu tiba-tiba come across satu komen yang bilang kalau dia tuh gak mau tiduran karena kebayang banyak keringat Kotor, orang di iya. situ ya. Terus gue jadi kepikiran di situ. Iya juga ya. Bener. Agak-agak Gitu ya. Itu gini aja, at least dada lo nempel Betul. kan. Jadi kayak bisa ngasih waktu lo buat nafas. Tapi menurut Salah gue satunya sih buat- kalau misalnya lo udah di simulation atau lo udah di competition udah gak peduli kali. Yang Benar. penting lu Iya, hidup. benar. Yang penting lu Benar, hidup kan. benar. Gimana cara lu bisa nafas gitu kan. yang penting bisa lanjut, Betul. finish strong ya. Gimana seperti gue yang gak kalian bilang ngep, tadi ya. gak muntah, gak gimana-gimana. Mungkin harus tiduran, ya udah. Iya, Ya sih, tiduran. gitu kan. Tapi berarti kalian nanti target di Hyrox bakal apa? Ada target Podium ya? Podium Kayak- 1, 2, 3. Langsung ambis ya ternyata ya. Diam-diam kayak gini podium soalnya maunya. Break national record gak sih? Gak mungkin. Apakah ada target waktu atau mungkin target yang lain bukan waktu tapi apa? Kalau target waktu sebenarnya kalau dari sisi gua, karena kita ini belum diskusi sebenarnya. Kalau di sisi gua tuh at least kita nggak lama-lama banget lah, nggak lebih dari 2 jam. At least tuh 1:40, 1:30 itu masih achievable menurut gue. Tapi yang penting menurut gue adalah kita bisa have fun. Kita pas nyampe di finish line kita bisa senyum-senyum. Dan fotonya bagus. Biar fotonya bagus. Betul. Benar. Gitu ya. Itu. Itu target utamanya ya. Target utamanya itu. utamanya. Kalian latihan gak untuk ekspresi pas di foto?
kemarin kebetulan kita memang ada kerjasama juga kan sama 20 Feet Arena dan juga The Rockin' Life. Kita akhirnya bisa kalau misalnya di foto dan di video ada angle begini ya. Kita udah latihan. Udah. Slide push tuh bagus. Pas gimana nih bagusnya muka gue gitu. Iya kan. Tapi kita udah latihan. Pas berpis angle dari mana yang harus gue gini atau kayak gue gini. Betul. Jadi kita udah tahu. Kalau dari lu targetnya apa? Kalau gue kurang lebih mirip sih sebenarnya ya nggak muluk-muluk mungkin antara sejam sampai 1,5 jam itu menurut gue udah aman sih ya 1:15 1:20 sih udah aman di bawah 1,5 jam lah kalau gue. 50 menit bisa lah ya. Gimana? Sorry 1,5 jam sampai 1 jam ya bukan 50 menit. Siapa tahu tiba-tiba kayak gini diem-diem ambis gitu kan. Ya, kita gak ada yang tahu. Bonus ya. Nanti bisa jadi kita tipu Danur yuk sebenarnya kita under sejam gitu ya. Oke, tapi setelah kalian ini udah masuk training block Hyrox, udah kayak nyobain station-stationnya juga dan lain-lain. Nanti bakal berarti simulation juga kan? Yes. Yes, karena sekali lagi Dashers akan ada 20 Feet Arena Hyrox Simulation X The Rockin' Life tanggal 9 Mei ya. Dan ini tuh dipersembahkan oleh 20 Feet Arena dan juga The Rockin' Life, di mana ada official strong refreshment partner Fisherman's Friend dan sponsori oleh Halodoc dan juga Trax Energy Gel. Nah, pertanyaannya buat para pendengar nih, buat Dashers yang mungkin baru mau mencoba Hyrox, entah simulation atau Hyrox Jakarta nanti, ada nggak pesan dari kalian gimana? Atau tipsnya yang mungkin belum banyak nih orang kasih tahu selain latihannya apa nih dari Afif? Dari gua, jangan bandingin performance lo sekarang dengan performance orang lain yang udah latihan berbulan-bulan menurut gue ya. Karena progres orang tuh beda-beda, starting line aja tuh udah beda menurut gue. Mungkin ada kalian lihat orang-orang tuh yang punya fisik yang bagus banget, sedangkan kalian tuh baru mulai. Jangan lihat di situnya tapi lihat prosesnya. Gimana kalian bisa ngalahin ketakutan diri sendiri. Menurut gue itu yang paling penting sekarang. Sama satu lagi, makan dan tidur tuh jangan dilupakan sih sebenarnya kalau misalnya kita latihan kayak gini ya. Karena percuma lo latihan kenceng banget tiap hari bisa 1-2 kali sehari, tapi makan dan tidur lo gak lo perhatiin, sama aja. Jadi kayak badan lo yang rusak sebenarnya. Iya, jangan sampai latihan udah bener-bener berat banget, ketat banget. Max out gitu. Taunya nanti di hari H malah cedera gitu. Lo makan berarti apa? Carbo loading favorit lo? Gue protein sih sebenarnya. Karbo gue sehari 2 kali. Pagi sama siang doang. Oke. Pokoknya yang penting dijaga, bener-bener perhatikan juga ya, tidur juga. Tidur 8-9 jam juga? Sama? 8. Gue 8 maksimal. 8 jam ya. Ini kan gue 6 jam, 7 jam deh kayaknya. Iya, gak apa-apa. Orang kan beda-beda kan. Beda-beda jamnya beda-beda gitu kan. Pokoknya, tapi lu bangunnya bukan karena alarm ngek gitu kan. Gue udah bangun sendiri sekarang. Oke. Yang penting kayak gitu aman ya. Oke. Kalau lu? Pesan dari lu buat Dashers? Kalau pesan dari gue mungkin kurang lebih mirip ya. Ya pasti satu, kita bisa karena biasa gitu ya. Jadi I guess itu adalah starting point buat teman-teman semua yang mungkin baru mau mulai ya. Either itu simulation atau mungkin the actual race. Jalanin dulu aja gitu kan. Jangan takut karena ngeliat di Instagram orang bisa begini. Itu semua bisa karena biasa after so many years. Jadi mulai dulu aja, misalnya bisa bolos 10 kali, mulai dari 10 nanti akan lama-lama badannya bisa kok. Gitu, itu satu. Nomor 2 adalah join komunitas. Gak ada, menurut gue lu gak akan bisa jalan sendiri. Karena kalau lu join komunitas, apapun itu komunitasnya atau mungkin juga bareng sama dashboard juga gitu ya. Lu bener-bener bisa ngelihat teman-teman, oh gini tuh cara latihan. Oh mereka tuh bisa kuat karena ABCDEFG. Oh ternyata banyak lo pemula juga di dalam komunitas-komunitas ini. Sehingga lo akan terbawa nih oleh orang-orang yang memang punya motivasi, mungkin punya tips and trick juga. Dan obviously lo akan terbawa dan progress bareng sama mereka. Gitu. Jadi penting banget ya sebenarnya komunitas ya. Penting banget. Oke. Ada lagi yang pengen lo sampaikan mungkin ke Dashers, kayak yang lagi dengerin mungkin kayak yang baru mau mulai olahraga atau apapun itu. Pep, lu kan dari underweight Pep, lu mewakilkan anak-anak underweight. Sebenarnya kalau ini tuh saran simple dari gua sebenarnya,
Kepikiran lagi. Apa ya? Oke, kalau mungkin dari gue yang dari teman-teman yang overweight ya, gitu kan. Sebenarnya nggak ada, ini bukan masalah body shaming apa gimana ya. Tapi kalau memang dari teman-teman yang mungkin overweight kayak gue dulu dan merasa pengen ada perubahan, dan mulai lakukan pelan-pelan. Jangan ngelihat yang langsung ekstrim, orang main lari lagi itu kan. Balik lagi ya, jangan ekstrim yang langsung lari, langsung crossfit. Santai dulu aja, jalan kaki dulu aja. Mungkin banyak yang overweight banget, jalan itu aja udah berat ya. Mulai dulu dari yang kecil-kecil, jalan kaki gitu kan. Dari makan juga sama gitu, misalnya setiap hari mungkin harus minum yang manis-manis ya mungkin dikurangin, jadinya bolehnya sekali. Jadi semua progres itu jangan diambil yang ekstrim. Kalau diambil yang ekstrim lu gak akan kuat. Pelan-pelan lu aja ya kan. Makanan manis oke boleh, tapi misalnya tiap hari minum manis dikurangin. Minum manisnya 2 kali deh, makan pagi sama makan siang. Nanti dikurangin sampai akhirnya bisa lepas dari makanan atau minuman gula. Kayak gitu sih. Jadi semua progres pelan-pelan aja. Karena banyak yang gue lihat juga orang kayak pengen langsung yang ya tadi lo bilang ekstrim banget. Dan karena mereka ngerasa nggak bisa langsung segitu, mereka sekalian nggak ngapa-ngapain. Iya, benar. Padahal kayak ya udah lo lakuin apapun yang udah better dari sebelumnya itu udah sangat bagus. Yang penting lo konsisten aja ya, terus pelan-pelan aja. Betul. Ya itu gitu. buat teman-teman yang overweight, semangat. Oke, dan terakhir mungkin ada yang pengen lo plug in juga, lo sampein atau lagi sedang mengerjakan apa nih target selanjutnya selain High Rocks mungkin, selain olahraga di hidup kalian? Oke. Ini gue gak apa-apa ya, agak sedikit promosi sedikit ya. Jadi nanti kan kita tanggal 9 Mei itu akan ada simulation High Rocks bareng sama 20 Feet Arena kan ya. Lucunya adalah 2 jam setelah itu gue akan tampil perform untuk sebuah musikal di Taman Ismail Marzuki. Jadi bagi kalian mungkin yang suka nonton musical, cek Instagram gue @rezandrianto, bisa beli tiketnya untuk nonton abis High Rocks Simulation. Bisa siapa tahu mau bareng juga tinggal jalan ya. Simulation dulu paginya, sorenya baru lanjut terus jalan bareng kita ke sana. Nah, bisa tuh ya. Nanti kalau misalnya ada special package dari Instagramnya dia ya. Boleh. Tanya aja, boleh. Let's go. Kita bikinin. Oke. Kalau dari Afif lo ada yang mau dikasih tahu juga ke yang lagi dengerin nih, ke Dashers? Sebenarnya gue pengen kasih tahu kalau misalnya lifestyle seperti ini tuh bukan ikut-ikut tren dong ya sebenarnya. Dan kalau misalnya lifestyle kan, healthy lifestyle tuh sebenarnya long run sebenarnya. Jadi kayak lo harus bisa nemuin why lo seperti apa. Alasan lo buat mulai healthy lifestyle itu seperti apa. Jangan cuman buat ikut tren doang. Karena kalau misalnya tren abis, motivasi lo abis, ya lo gak ngapa-ngapain lagi gitu. Itu doang sih. Oke, jadi baik lagi tadi dari yang gue tangkap ya. Pokoknya jangan ikutan tren doang, jangan fokus ke apa yang lo lihat di media sosial doang, tapi fokus ke diri sendiri kita ya. Yang penting kita punya progres, apa yang kita lakukan baik ya, it's okay gitu. Bener. Itu sudah lebih dari cukup sebenarnya. Bener. Kalau gitu, thank you so much. Thank you banget Danar. Untuk Afif dan juga Mas Reza udah ngobrol-ngobrol hari ini. Semangat, nanti kita bakal ketemu di Race Simulation ya. Siap. Dan di High Rocks Indonesia juga bakal ketemu. Nanti ada target kalau di Simulation? Targetnya yaitu podium kan? Enggak ya? Kalau simulation podium. Kalau simulation wajib podium ya. Targetnya beda ya. Lebih ambis. Oke deh kalau gitu. Thank you so much. Dan thank you juga Dashers. Nanti see you buat lo yang udah daftar. Yang belum daftar juga masih bisa. Langsung aja pokoknya. Karena akan ada 20 Feet Arena High Rocks Race Simulation X The Rockin' Life. Dipersembahkan oleh 20 Feet Arena dan The Rockin' Life. Official Strong Refreshment Partner ada Fisherman's Friend. Dan disponsori oleh Halodoc dan Trax Energy Gel. Kalau gitu gue Danar Kalingga. Gue Reza Andrianto. Gue Mustanir Afif. Kita pamit. And I'll see you guys at the next episode. Bye-bye. Bye.